Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bangsa Yahudi Israel seringkali dianggap sebagai salah satu pendukung setia Dajjal di akhir zaman. Dalam pandangan sebagian kalangan, saat ini kaum Yahudi Israel sedang gencar melakukan berbagai upaya untuk menyambut kedatangan Mesias yang mereka percayai akan memimpin dunia di akhir zaman. Mereka meyakini bahwa Mesias ini akan membawa perubahan besar dan menjadi pemimpin global. Dalam keyakinan mereka, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mempercepat kedatangan Mesias tersebut. Salah satu syarat utamanya adalah semua umat Yahudi harus kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu Israel. Tanah Palestina dianggap oleh kaum Yahudi sebagai tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu, langkah pertama yang dianggap esensial oleh kaum Yahudi adalah mengumpulkan kembali seluruh bangsa Yahudi yang tersebar di berbagai penjuru dunia untuk kembali ke Israel. Proses ini disebut sebagai aliyah, yang berarti pendakian atau kembali. Sejak tahun 1948, setelah berdirinya negara Israel, terjadi migrasi besar-besaran negara Yahudi dari berbagai negara menuju Palestina yang mereka yakini sebagai tanah yang telah dijanjikan. Hingga saat ini diperkirakan sekitar 7 juta orang Yahudi telah bermukim di Israel. Namun meskipun banyak yang telah kembali ke Israel, sebagian besar komunitas Yahudi masih tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Di Amerika Serikat misalnya, terdapat sekitar 6 juta orang Yahudi yang masih menetap. Di Perancis, terdapat sekitar 460.000 orang Yahudi. Sementara di Kanada, ada sekitar 393.000 orang. Di Inggris, ada sekitar 292.000 orang. Di Argentina, terdapat sekitar 175.000 orang. Dan di Rusia, ada sekitar 150.000 orang. Selain itu, komunitas Yahudi juga ditemukan di berbagai negara lain termasuk Indonesia, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Kaum Yahudi juga mengklaim bahwa tanah Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk merebut dan mengklaim hak atas tanah yang dihuni oleh rakyat Palestina di Yerusalem. Saat ini, kota Yerusalem sebagian besar telah berada di bawah kendali dan pemerintahan Israel. Masjid Al-Aqsa yang merupakan salah satu situs suci bagi umat Islam seringkali dijaga dan diawasi oleh militer Israel guna mencegah bentrokan antara umat Islam Palestina dan kelompok Zionis. Di dekat komplek Masjid Al-Aqsa terdapat sebuah tembok besar yang dikenal sebagai tembok ratapan. Tembok ini menjadi salah satu tempat suci bagi umat Yahudi, di mana mereka sering melakukan ritual meratap dan berdoa. Tembok ratapan adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes, yang diyakini sebagai bagian dari bait suci pertama yang didirikan oleh Raja Sulaiman sebelum dihancurkan. Selain klaim atas Yerusalem, ada syarat lain yang dipercayai oleh sebagian kalangan Yahudi Israel dalam menyambut kedatangan Dajjal, yaitu dengan menghancurkan Irak. Tindakan ini dianggap sebagai balas dendam atas perlakuan Kaisar Nebukadnezar, penguasa Babilonia, yang pernah menghancurkan bait suci pertama dan mengusir orang-orang Yahudi dari tanah mereka. Dalam sejarah, sekitar tahun 586 sebelum Masehi, Kaisar Nebukadnezar kedua menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan membawa orang-orang Yahudi ke dalam perasingan di Babilonia. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa Yahudi, dan keinginan untuk membalas dendam atas perlakuan tersebut tetap hidup dalam ingatan kolektif mereka. Kampung Nebukadnezar terletak di wilayah Babilonia kuno, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah negara Irak modern. Oleh karena itu, negara Irak dianggap harus dihancurkan, dan inilah yang menyebabkan serangan dan penduduk terhadap negara tersebut terus berlangsung hingga hari ini. Serangan ini dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih besar dalam rangkaian peristiwa akhir zaman yang dipercayai oleh sebagian kelompok Yahudi Israel. Selanjutnya, syarat ketiga yang dipercayai oleh Yahudi Israel untuk menyambut kedatangan Dajjal adalah dengan menghijaukan bumi Palestina.
Dalam keyakinan mereka, Mesias hanya akan turun ke Israel jika keadaan bumi Palestina sudah subur dan hijau. Untuk mencapai hal ini, mereka melakukan upaya penghijauan tanah Palestina dengan menanam pohon yang dikenal sebagai pohon gorkot. Dalam ajaran Islam, pohon gorkot sendiri disebut dalam hadis Nabi sebagai pohon Yahudi. Hadis ini menggambarkan peran pohon gorkot di akhir zaman, ketika kaum Yahudi akan bersembunyi di balik pohon-pohon tersebut untuk menghindari kejaran umat muslim dalam perang akhir zaman. Nabi Muhammad bersabda bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, dan mereka akan membunuh kaum Yahudi hingga tidak ada seorang pun yang bersembunyi di balik batu atau pohon. Namun batu dan pohon itu akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saat ini di Israel, pohon gorkot sendiri ditanam dalam jumlah yang sangat banyak. Penanaman pohon ini tidak hanya bertujuan untuk menghijaukan tanah Palestina yang telah berhasil mereka kuasai, tetapi juga sebagai sarana untuk mengundang dan menyambut kedatangan Dajjal di akhir zaman. Menurut keyakinan mereka, dengan penghijauan tersebut, tanah Palestina yang sebelumnya gersang kini menjadi lebih subur dan hijau, sesuai dengan syarat yang mereka percayai harus dipenuhi sebelum kedatangan Mesias atau Dajjal. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Israel adalah upaya untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Nabi Sulaiman pada masa lalu. Tujuan ini sering disebut dengan konsep Eretz Yisrael Haslema atau Israel Raya, yang mencakup wilayah yang terbentang dari dua sungai besar, yaitu Sungai Nil di Afrika hingga Sungai Efrat di Irak. Bagi Israel, batas negara yang mereka perjuangkan saat ini adalah wilayah yang berada di antara dua sungai tersebut. Jika kita perhatikan, bendera Israel memiliki simbol yang mencerminkan ambisi ini. Bendera tersebut tergambar bintang Daud dengan bentuk segi enam di tengahnya. Sementara di bagian atas dan bawah terdapat dua garis biru. Garis biru di atas ini melambangkan Sungai Nil, sedangkan garis biru di bawah melambangkan Sungai Efrat. Simbol ini mencerminkan visi besar Israel untuk menguasai wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat, sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dengan ambisi besar ini, Israel terus berupaya memperluas wilayahnya dan memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Keinginan untuk mencapai visi Israel Raya ini juga terkait erat dengan keyakinan mereka akan kedatangan Mesias atau Dajjal yang mereka yakini akan memimpin dunia di akhir zaman. Bagi sebagian besar kaum Yahudi, kedatangan Dajjal merupakan momen yang sangat dinantikan, karena mereka percaya bahwa Dajjal akan membawa mereka menuju kejayaan dan pemulihan penuh tanah Israel, seperti yang dijanjikan dalam kepercayaan mereka. Tidak hanya itu, ritual sapi merah disebut juga sebagai langkah awal penghancuran Masjidil Aqsa dan pembangunan kuil ketiga Yahudi. Komunitas ultrasionalis Yahudi bahkan telah mempersiapkan altar di distrik Shiloh, tepi barat untuk melakukan ritual tersebut. Tak heran jika ada yang menghubungkannya dengan kiamat. Ritual ini berkaitan dengan penyembelihan dan pembakaran sapi berwarna merah. Tujuannya yaitu untuk menyucikan sesuatu yang telah najis karena bersentuhan dengan kematian atau jenazah. Ritual ini dilakukan dengan mengorbankan sapi merah. Nantinya darah dari sapi itu akan dipercikkan dari tubuh sapi kemudian dibakar dengan bahan dan cara tertentu. Abu dari pembakaran sapi itu akan dicampurkan dengan air murni yang diambil oleh anak-anak yang dianggap suci dan diletakkan di dalam wadah dari tanah liat. Rabi Yahudi yang melakukan ritual ini juga harus memenuhi persyaratan. Sapi yang digunakan dalam ritual ini juga bukan sapi merah biasa, melainkan sapi betina dengan warna kulit, kuku, dan mata yang kemerahan. Sapi yang akan digunakan juga harus sapi yang belum pernah melahirkan, belum pernah diperah susunya, serta tidak pernah dipakaikan bajak atau tidak pernah melakukan pekerjaan apapun.
Ritual sapi merah ini disebut sebagai prasyarat untuk memulai pembangunan kuil Yahudi ketiga yang berada di atas kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kompleks Masjidil Aqsa sendiri merupakan titik kiblat sholat pertama dan menjadi tempat paling suci ketiga bagi umat muslim setelah Madinah dan Mekah. Rencana pelaksanaan ritual sapi merah ini tentu menjadi sangat provokatif di tengah konflik Gaza, mengingat pelaksanaan ritual yang didorong oleh kelompok sayap kanan Yahudi yang sudah merencanakan pembangunan kuil ketiga Yahudi. Kelompok ini bernama Temple Movement atau gerakan kuil yang telah aktif mempersiapkan pembangunan kuil ketiga sejak 40 tahun yang lalu. Dalam sejarahnya, terdapat dua kuil Yahudi, yaitu kuil pertama yang berdiri sejak 1000 sampai 586 sebelum Masehi, dan kuil kedua berdiri pada 515 sebelum Masehi hingga tahun 70 Masehi. Warga Palestina telah bersuara tentang kekhawatiran pembangunan kuil sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, terutama ketika Israel menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, dan Gaza pada 1967. Kekhawatiran kembali muncul setelah serangkaian konflik antara Israel dan Palestina dan penduduk Al-Aqsa oleh Israel. Kaum sayap kanan Yahudi sendiri telah menyatakan bahwa untuk membangun kuil ketiga, Masjidil Aqsa harus dihancurkan dan situs yang akan dijadikan kuil harus disucikan dengan ritual sapi merah. Sejauh ini terdapat usaha-usaha untuk mempersiapkan tanah di Bukit Zaitun yang dapat dijadikan tempat untuk melakukan ritual tersebut dan memercikan darah dari ritual sapi merah ke Masjidil Aqsa. Meskipun usaha-usaha mempersiapkan ritual tersebut telah dilakukan dan klaim dari Temple Institute tentang pembangunan kuil akan dilakukan segera, namun beberapa pihak menilai ritual ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Hal tersebut dikarenakan pendukung gerakan kuil yang tidak banyak dan masih memerlukan dukungan dan pengakuan oleh dunia. Meskipun gerakan ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Israel, tetapi dirasa belum cukup untuk melakukan penghancuran terhadap Masjidil Aqsa. Sahabat beriman, Yahudi adalah sebuah suku bangsa yang juga merangkap sebagai agama. Kata Yahudi berasal dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel, yaitu marga Yehuda atau Yahuda. Yehuda sendiri merupakan salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub yang hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dikenal juga dengan nama lain, yaitu Israel. Nama Israel sendiri memiliki makna yang mendalam, terdiri dari dua kata, yaitu Isra yang berarti hamba dan El yang berarti Tuhan. Jadi secara harfiah, Israel berarti hamba Tuhan. Nama ini sebenarnya adalah nama yang sangat indah dan penuh dengan makna spiritual. Namun sayangnya tindakan sebagian orang dari bangsa ini tidak mencerminkan kebesaran makna dari nama tersebut, terutama ketika kita melihat kekejaman yang mereka lakukan di tanah Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih sayangnya yang besar mengutus banyak nabi kepada kaum ini. Bahkan jumlah nabi yang diutus pada Bani Israel melebihi jumlah nabi yang diutus kepada bangsa-bangsa lainnya. Namun meskipun mereka diberi banyak petunjuk melalui para nabi, kaum Yahudi dikenal dengan kesombongan dan keras kepala mereka. Banyak dari nabi-nabi yang diutus kepada mereka didustakan, dan bahkan beberapa di antaranya dibunuh dengan sengaja oleh kaum ini. Al-Quran menyinggung perilaku ini dalam surah Al-Baqarah ayat 87, di mana Allah Ta'ala telah berfirman, "Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak diketahui dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara Rasul itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh." Kaum Yahudi dikenal telah melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Allah, termasuk membunuh para nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Meskipun mereka menyadari bahwa tindakan ini tidak dibenarkan, mereka tetap melanjutkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran bahwa kaum Yahudi telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa, namun mereka tidak berhasil melakukannya. Bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sering meremehkan dan memandang rendah bangsa lain.
Mereka selalu menganggap bahwa bangsa mereka adalah yang terbaik dan paling istimewa di muka bumi. Keyakinan ini membuat mereka sering bertindak dengan kesombongan dan mereka merasa superior dibanding dengan yang lainnya. Namun tindakan-tindakan ini bukanlah kebetulan semata, karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa bangsa Yahudi memiliki kecenderungan untuk melakukan kerusakan dan bersikap sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 4-5. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar, masuk kampung, ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat tersebut diturunkan di Mekah, jauh sebelum kaum muslimin memiliki kekuatan di Madinah. Dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran, bahkan sebelum datangnya Islam. Salah satu peristiwa besar yang hampir membuat bangsa Yahudi punah adalah penaklukan oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, Babilonia di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar menaklukkan bangsa Yahudi. Peristiwa ini menyebabkan kehancuran besar bagi bangsa Yahudi, termasuk penghancuran Bait Suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Banyak dari mereka yang diasingkan dan dipaksa hidup dalam pengasingan di Babilonia. Beberapa abad kemudian, antara tahun 66 hingga 135 Masehi, bangsa Yahudi kembali mengalami kehancuran. Kali ini oleh kekuatan Romawi. Penaklukan oleh Romawi menyebabkan mereka terusir dari tanah mereka dan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Pengusiran dan kehancuran ini menyebabkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh penjuru negeri. Mereka kehilangan tanah mereka dan banyak yang hidup dalam pengasingan di berbagai wilayah. Kehancuran ini tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual dan sosial, karena mereka kehilangan pusat keagamaan dan budaya mereka. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah bahwa setelah mereka mengalami kehancuran, Allah memberikan mereka kesempatan untuk bangkit kembali dan menguasai dunia. Kebangkitan ini digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa, di mana mereka akan mendapatkan kembali kekuatan dan pengaruh yang besar. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, janji ini tampak terbukti. Kaum Yahudi kini berhasil menguasai berbagai lini kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pengaruh mereka begitu kuat di berbagai negara, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Meskipun jumlah orang Yahudi di Amerika Serikat hanya sekitar 2% dari total populasi, mereka berhasil mendominasi berbagai sektor penting, termasuk keuangan, media, dan teknologi. Dalam surah Al-Isra ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan bantuan kepada kaum Yahudi setelah mereka mengalami kehancuran, sehingga mereka bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kini terbukti sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada bangsa Yahudi. Setelah sekian lama mengalami diaspora dan pengusiran, bangsa Yahudi berhasil membalas rasa sakit hati mereka dengan menduduki kembali negeri Syam, atau yang kini dikenal sebagai Palestina. Tidak hanya berhasil menguasai wilayah tersebut, mereka juga mampu mengalahkan pengaruh kaum muslim. Bangsa Yahudi yang sebelumnya tersebar dan mengungsi ke berbagai negara, kini berbondong-bondong kembali ke tanah yang mereka dianggap sebagai tanah yang telah dijanjikan. Kepulangan mereka ini tidak dapat dicegah maupun dihalau oleh kaum muslimin, seolah-olah takdir sejarah telah kembali berpihak kepada mereka. Sahabat beriman, ada 2 alasan utama di balik usaha Yahudi untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Pertama, menurut keyakinan mereka, di bawah tanah Masjidil Aqsa terdapat kuil Sulaiman yang tersembunyi. Mereka meyakini bahwa dengan menggali dan mengeluarkan kuil tersebut, mereka bisa mengembalikan kejayaan masa lalu.
Namun upaya penggalian ini dapat berakibat fatal karena dapat menyebabkan runtuhnya Masjidil Aqsa yang berdiri di atasnya. Kedua, ada dugaan bahwa Yahudi sengaja melakukan tindakan ini untuk memicu emosi dan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, mereka berharap dapat memecah belah umat Islam dan menimbulkan kekacauan. Namun dalam keyakinan Islam, di hari-hari menjelang kiamat, kaum muslimin akan bangkit dan merebut kembali tanah Palestina serta Masjidil Aqsa. Pada saat itu, umat Islam di seluruh dunia akan dipimpin oleh seorang keturunan Rasulullah, yaitu Imam Mahdi. Janji Allah yang ketiga ini, meskipun belum terwujud, pasti akan datang. Palestina dan Masjidil Aqsa akan kembali di pangkuan umat Islam, sebagaimana pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang pernah menaklukkan bumi Palestina dan membebaskan Al-Quds. Kisah penaklukan Palestina oleh Umar bin Khattab adalah salah satu momen bersejarah yang sangat penting dalam sejarah Islam. Di masa itu, umat Islam tidak hanya berhasil menguasai tanah suci tersebut, tetapi juga menunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang luar biasa terhadap penduduknya. Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam diperlakukan dengan sangat hormat dan begitu dijaga kesuciannya. Dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah yang diberkati, yaitu Palestina, dan akan mendirikan pemerintahan di sana. Tanah Palestina yang dianggap sebagai tanah yang dijanjikan akan menjadi tempat bagi mereka untuk menetap dan mengatur pemerintahan mereka. Namun Allah juga memperingatkan bahwa meskipun mereka akan mendapatkan kesempatan ini, mereka akan melakukan kerusakan yang besar di bumi tersebut. Kehadiran Bani Israel di tanah Palestina tidak hanya untuk menetap saja, tetapi juga untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai pemimpin di bumi yang diberkati ini. Namun sejarah menunjukkan bahwa mereka seringkali menyimpang dari jalan yang benar dan melakukan berbagai bentuk kerusakan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang merusak tatanan sosial dan keadilan, serta sering melanggar perintah Allah. Sebagai akibat dari perilaku mereka yang korup dan tidak taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan hukuman kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.